Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres 2024. Pilpres sudah di depan mata teman-teman. 2 tahun lagi kita akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih calon presiden, wakil presiden di 2024. Ini yang sekarang menjadi perbincangan publik, termasuk dari tokoh-tokoh partai politik teman-teman. Siapa yang akan diusung di 2024 yang akan datang. Kemarin teman-teman kita sudah melihat Pak Prabowo dengan Cak Imin ini telah melakukan deklarasi koalisi teman-teman untuk maju di 2024. Namun sampai hari ini koalisi antara PKB sama Gerindra ini juga belum menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Kalau dari pihak Gerindra teman-teman, bahwa Pak Prabowo adalah calon presiden dan itu sudah disepakati oleh kader Partai Gerindra bahwa Pak Prabowo jelas akan maju di 2024. Sementara itu, kalau kita melihat Cak Imin ini mendapat dukungan dari warga PKB supaya maju menjadi calon presiden. Jadi Cak Imin calon presiden, kemudian Pak Prabowo calon presiden. Nah ini bagaimana untuk menyatukan ini semua teman-teman. Tetapi publik melihat nanti yang terjadi adalah Pak Prabowo Cak Imin sebagai calon presiden dan wakil presiden. Namun sisi lain teman-teman, kemarin ada beritanya bahwa PDI ini terbuka dengan Gerindra maupun PKB. Jadi bisa mungkin Gerindra dan PKB nanti akan berkoalisi dengan PDIP. Lalu yang menjadi pertanyaannya teman-teman, siapa yang akan menjadi calon presidennya? Padahal Puan Maharani ini didukung oleh kader PDIP supaya maju menjadi calon presiden di 2024. Sementara itu Pak Prabowo juga begitu teman-teman, Pak Prabowo ingin maju menjadi calon presiden di 2024. Jadi kalau sama-sama ini ngotot menjadi calon presiden, maka ini koalisi juga bisa bubar teman-teman, karena tidak menemukan titik temu siapa yang akan diusung menjadi calon presiden. Apalagi kalau kita melihat di PKB sendiri teman-teman, ada perseteruan antara Mbak Yeni Wahid, putri dari Abdurrahman Wahid yang dulu mendirikan PKB, dengan Cak Imin. Jadi perseteruan antara Cak Imin sama Yeni Wahid itu cukup kentara. Apalagi pihak Gus Durian atau pihak Mbak Yeni Wahid sudah sering mengatakan jangan memakai atribut Gus Dur di PKB. Karena Gus Dur bukan bagian dari PKB. Nah itu sering disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid maupun Gus Durian. Artinya Gus Durian ini tidak mendukung PKB. Apalagi mendukung Cak Imin maju di 2024. Bahkan Mbak Yeni Wahid mengatakan ini elektabilitas rendah, bagaimana mungkin kok maju menjadi calon presiden. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid. Dan kemudian ada sebuah video yang cukup viral teman-teman, bahwa arus bawah Gus Durian nanti akan mendukung Pak Anies menjadi calon presiden. Ini menjadi amunisi baru teman-teman bagi Pak Anies Baswedan kalau mendapat dukungan dari Gus Durian. Karena Gus Durian tidak mendukung dari Muhaimin Iskandar. Dan Gus Durian juga mengatakan jangan memakai atribut Gus Dur di PKB. Ini teman-teman yang menjadi perhatian publik. Jadi artinya kalau saya melihat Mbak Yeni Wahid ini lebih condong mendukung Pak Anies Baswedan daripada mendukung Muhaimin Iskandar. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita ulas berita. Kita ambil berita dari KBA News teman-teman. Yeni Wahid bawa arus bawah Gus Durian dukung Anies Baswedan. Wow. Ini menjadi kekuatan baru teman-teman bagi Pak Anies Baswedan. Kalau benar Mbak Yeni Wahid mendukung Pak Anies maju di 2024. Karena kalau kita lihat kemarin teman-teman, di acara pernikahan putri Pak Anies Baswedan, di situ ada Mbak Yeni Wahid datang di acara yang digelar Pak Anies Baswedan dalam rangka menikahkan putrinya. Jadi antara Pak Anies Baswedan dengan Mbak Yeni Wahid ini terjalin chemistry yang cukup baik teman-teman. Jadi ada komunikasi yang baik antara Mbak Yeni Wahid dengan Pak Anies Baswedan. Sehingga saya pikir sangat wajar teman-teman kalau Mbak Yeni Wahid pada akhirnya mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Coba kita baca beritanya teman-teman. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review
IPR, Ujang Komarudin mengatakan sah-sah saja Yeni Wahid mendukung Anies Baswedan secara politis. Arus bawah Gus Durian katanya memang menginginkan agar Gubernur DKI Jakarta bisa tampil di Pilpres 2024. Jadi ini kalau Pak Anies maju, ini nanti bisa berhadapan dengan Cak Imin, Muhaimin Iskandar, teman-teman. Hak politik Yeni Wahid untuk mendukung Anies Baswedan sah-sah saja dan tidak boleh dilarang, kata Ujang kepada KBA News, Sabtu 20 Agustus 2022. Secara legal formal, kekuasaan politik khususnya di Partai Kebangkitan Bangsa PKB masih berada di tangan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ujang bilang koalisi Gerindra dan PKB masih akan tetap berjalan. Kartunya ada di Cak Imin dalam menjaga kesoliditan di PKB. Kalau pecah atau tidak pecah koalisi Gerindra PKB, kita lihat saja nanti, kata Ujang Komarudin. Lebih lanjut, pengamat politik dari Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia, Kedai Kopi, Hendri Satrio atau Hensat menilai politik khususnya di Indonesia bersifat dinamis. Dia melihat dukungan Yeni Wahid kepada Anies Baswedan mungkin saja ditirukan tokoh-tokoh lain. Dan secara terbuka mendukung Anies Baswedan kan bagus. Ternyata Anies Baswedan bisa diterima semua kalangan, kata Hendri Satrio. Kalau seorang figur calon presiden bisa diterima semua kalangan, kata Hendri, bakal menjadi presiden baik. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Jokowi, politik identitas disalahgunakan, kata Hensat. Sebelumnya, Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasah mengatakan, menilai video viral Yeni Wahid mendukung Anies Baswedan sebagai tanda positif. Dia menilai anak perempuan almarhum Gus Dur itu bakal membawa pengaruh personal di Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga ini lebih potensial untuk Nasdem. Semakin yakin membawa Anies ke kontestasi Pilpres 2024 karena adanya dukungan dari Mbak Yeni Wahid, ujar Deddy. Nasdem dalam hal ini memang memerlukan banyak tokoh politik agar yakin mengusung Anies sebagai capres. Deddy melihat Gubernur DKI lebih banyak diusung Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tetapi banyak tokoh yang terlibat ketimbang banyak partai minim tokoh, kata dia. Nah itu teman-teman terkait mengenai berita Mbak Yeni Wahid ini mendukung Pak Anies Baswedan. Arus bawah Gus Durian mendukung Anies Baswedan. Ini sesuatu yang positif bagi Pak Anies Baswedan maupun koalisi yang akan dibangun antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Karena sejatinya partai-partai itu ingin mengusung Pak Anies Baswedan maju di 2024. Sambil menunggu teman-teman dukungan arus bawah juga, kemudian tokoh-tokoh dari berbagai kalangan yang nantinya mendukung Pak Anies. Dan sementara ini ada salah satu video yang cukup viral bahwa arus bawah Gus Durian mendukung Pak Anies Baswedan. Sebenarnya kalau saya melihat ini mempunyai dasar yang cukup kuat. Kenapa begitu? Karena antara Muhaimin Iskandar dan Mbak Yeni Wahid ini terjadi perseteruan terkait PKB. Bagi keluarga Gus Dur, apa yang dilakukan Muhaimin Iskandar mengambil alih dari PKB ini adalah sebuah kudeta. Karena awalnya teman-teman, PKB ini didirikan oleh Gus Dur teman-teman pada saat reformasi kemarin. Jadi ketika kekuasaan Pak Harto ini runtuh, kemudian berganti dengan era reformasi, disitulah muncul partai-partai politik yang baru. Di situ ada PAN yang didirikan oleh Pak Amin Rais. Tapi sampai hari ini teman-teman, ini diambil alih oleh Zulkifli Hasan. Kemudian Gus Dur mendirikan PKB, kemudian diambil alih oleh Muhaimin Iskandar. Bahkan di Muktamar Ancol 2008 teman-teman, Gus Dur ini tidak digunakan atau diberhentikan dari Majelis Syuro. Jadi 2008 ada Muktamar Ancol, Muktamar PKB teman-teman, ini memberhentikan Gus Dur sebagai Majelis Syuro dari PKB. Otomatis Gus Dur bukan menjadi bagian dari PKB, artinya sudah keluar. Makanya beberapa kali Gus Durian maupun Mbak Yeni Wahid mengingatkan kepada PKB jangan memakai atribut Gus Dur atau jangan memakai gambar Gus Dur. Ini sudah jelas disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid.
Artinya teman-teman, Mbak Yeni Wahid tidak mendukung atau bukan bagian dari PKB dan tidak mendukung Caimin sebagai ketua umum partai PKB, teman-teman. Jadi inilah yang membuat dasar banyak publik menilai juga bahwa Mbak Yeni Wahid ini lebih condong memilih Pak Anies Baswedan daripada memilih Muhaimin Iskandar, karena ada alasan yang cukup kuat terkait perseteruan di antara keluarga. Jadi Caimin sama Mbak Yeni Wahid kan sebenarnya keluarga besar. Secara personal masih keluarga, teman-teman. Tetapi karena faktor politik, ini yang akhirnya ada keretakan, ada kerenggangan di antara keluarga. Nah, karena itu teman-teman, momen di 2024 nanti, ini ada pandangan bahwa nanti pada akhirnya Mbak Yeni Wahid ini akan mendukung Pak Anies Baswedan. Karena arus bawah Gus Durian lebih mendukung Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Nah, itu teman-teman terkait Pak Anies Baswedan yang memungkinkan untuk maju di 2024. Dan mulai hari ini sudah mulai muncul tokoh-tokoh yang bergabung mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.